Wala. Oh, laptopnya itu dua. Buat apa? Kelas tah? Hah? Kelas berapa? Kelas orang gede. Itu yang itu. Ditempel. Mau kreatif. Assalamualaikum. Salam Kak Jai. Belum masuk ini Kak Jai. Waduh, pada kemana lagi nih? Tahu ini. Udah tak teleponin tadi pagi juga yang nggak masuk kemarin itu. Sama Kak Miftahul, kenal nggak Kak Jai? Miftah, Kerja. Kak Miftahul, kenal? Kayaknya kurang. sekolahnya di SMP apa itu yayasan sih kayaknya ngeliat mah. Kenapa gitu? Ya kemarin kan nggak masuk, terus ngeliat tugas juga belum, makanya saya telepon gitu tuh. Terus Iqbal juga, udah belum Iqbal itu? Iqbal. apa? Yang Iqbal udah selesai belum tugas-tugasnya Iqbal? Iqbal belum juga tuh, Iqbal juga tuh. Iqbal. Dia itu nggak masuk ke itu ya? Dia Kejut pernah itu. masuk tapi susah katanya pakai HP. Waktu pas kedua itu nggak masuk tuh, tak telepon juga, susah nggak aktif juga itu, bingung. Tadi juga ada yang nggak itu izin, nggak apa namanya, nggak mau ikut katanya gitu tuh. Tapi kata adminnya nggak bisa, harus harus apa? Harus izin ke dinas sekarang mah katanya. Oh gitu. Waktu Prosedurnya pertama harus dari dinas. iya mau bahwa nggak mau mengikuti kegiatan ini harus izin dari dinas. Bu Dewi ya kalau bagian itu mah ya, GTK mah ya. Bu Dewi udah dijelasin nggak sama Bu Dewi tuh tadi tuh, sama Bu Titik juga tuh tadinya udah keluar, oke keluar, dia pengen masuk lagi ke kelas, masuk ikut, sekarang mau keluar lagi ya sampai Gimana sih? pihak adminnya dari PGP, ya Allah Bu, gini amat sih guru olahraganya katanya mau keluar PPG, masuk lagi keluar lagi, makanya kayaknya sekarang ditekankan ini. Gitu tuh mau nggak mau ya kudu mau udah tutup gitu tuh yang mau keluar kan kemarin masih diberi kebebasan kan mau ikut monggo nggak ikut monggo tapi harus ada surat keterangan mengundurkan diri kan di atas materai juga. Oh gitu. Kemarin juga Bu siapa Bu Haji enak kayak mengundurkan diri tuh iya di atas materai kirim ke saya tuh. Jadi kelas kita itu yang aktif tuh ada berapa? 13 Oh, 13 doang, yang lain mau 15. Yang paling ini nih, kelas saya ini, Kajai, yang susah Kenapa? ini. Ampun, senior-senior bingung makanya kan istilahnya kan itu apa kan, itunya juga guru saya gitu, istilah senior saya masa saya mau ngomongnya istilahnya apa ya gitu tuh, kasar gitu. Jadi secara halus sudah tak omongin gitu tuh. Kayak Pak Masrik segala gitu tuh. Sama. Banyak bingung, aduh dari tadi juga udah tak teleponin, susah lagi. Ampun. Tuh Kak Desna udah masuk. Sampai BGB juga WA-nya juga gini nih. Mana itu? Admin BGB. Nih, nama yang mengundurkan diri akan tetap masuk sebagai peserta. Boleh teman-teman Jika izin dari dinas belum ada, akan menjadi catatan penting untuk pelatihan selanjutnya. Jadi udah dicatat yang mengundurkan diri tuh, Kak Jai. Udah saya wanti-wanti dari kemarin juga. Yang penting masuk aja dulu ke Zoom gitu tuh. Soalnya biar terdeteksi absennya juga.
Tuh, peserta silahkan kalau mau mengundurin diri ya tidak ada paksaan, cuma harus izin ke dinas, ya, dinas terkait Iya. karena sudah tutup, tidak ada yang bisa mengundurkan diri lagi. Kalau mau emang benar-benar mau ngundurin diri nggak sanggup ya izin ke dinas dulu karena dinas sedang dalam proses pembuatan surat tugas katanya gitu. Iya bener ya, ada Heeh, prosesnya juga ya. emang harus ditekankan kayak gitu, nggak kayak kalau nggak ditekankan sampai di saya juga gitu, udah nelponin gitu tuh. Udah coba WA dibaca nggak dibales, coba gitu. Aduh, ampun. Udah di Japri padahal itu ya. Udah Uni Japri yang susah-susah itu udah Uni Japri semua juga. Sama Bu Mutia juga nih. Udah masuk belum nih Bu Mutia nih? Mutia masih di sana, masih di kemarin Masih. juga waktu MGMP juga belum datang, masih kayaknya masih ngurusi PON. Iya, ngomongnya iya di Medan nggak apa-apa, walaupun di Medan juga diituin aja masuk ke LMS, Iya. masuk ke Google Meet, ke Mutia, biar masuk ke absennya. Sayanya sibuk lagi ini ya, namanya lagi kayak gitu ya pasti sibuk gitu tuh, paham lah. Cuma ya seenggaknya masukin dulu gitu tuh absennya dari Ikutlah Google satu kali Meet. dua kali mah gitu. Heeh. Tapi emang persyaratannya itu minimal 2 kali loh malesnya Kak Jai di sini tuh. Oh gitu. Jadi terdeteksi di sini tuh. Dari Hmm. rekaman ini nih, kan pesertanya kan masuk otomatis di situ. Hmm. Makanya saya bingung nih, udah tak kasih tahu ke kamu Tia juga suruh masuk. Kemarin nggak masuk, alasannya lupa lagi ngewasitin ini gitu. Tugas mah iya tak cek udah gitu tuh. Cuma kan masalahnya di Zoom ini saya nggak bisa ngebantu, susah gitu tuh. Malah Kalau langsung kedetek ke sana ya berarti ke BGP ini mah ya. Kalau misalnya tugas masih bisa saya bantu kan, nelpon, "Tugasnya belum Kak, ini," kan. Gampang kan kalau masalah tugas mah, Hmm. masih koordinasinya. Cuma kalau misalnya keabsenan kayak gini kan, susah, sayanya bingung, gitu. Ditekankan, istilahnya udah dikasih tahu dari lewat jalur Japri, nggak ada balasan juga nih Pak, siapa lagi nih? Bentar, saya lihat lagi nih. Dibaca cuma nggak dibalas. Beneran. Pak Septian Budi, Pak Septian. Septian. SD kayaknya ya, sama Pak SD. Budi kan udah ngundurin diri bukan, Pak? Kemarin barusan tadi ngomong ngundurin diri. Septian Budi itu bukannya yang itu yang Di apa SD yang 4. yang Nah, renang itu. Pak Budi itu tak suruh buka apa, masuk ke grup, masuk ya, dibaca enggak dibales. Terus tak kasih tahu lagi, mengingatkan bahwa yang belum mengunggah dibaca, enggak dibales juga, ditelepon enggak diangkat. Tadi pagi saya telepon lagi enggak diangkat juga. Terusnya akhirnya dia ngomong keputusannya saya nggak bisa ikut karena banyak ini. Akhirnya saya kasih tahu ke pihak admin BGP udah nggak bisa ngundurin diri. Kalau emang mau ngundurin diri harus lewat dinas. Gitu. Kalau gitu mah diumumkan aja di WA di grup harus begini-begininya. Ya udah saya kasih tahu, malah saya kasih Japri nih yang susah-susah Gitu. mah. Nggak dibaca. Sekarang Pak Budi nggak ngebaca WA saya tuh. Nggak ngebaca. Tapi udah kasih tahu sama ketua KKGU-nya, Pak Novanya udah koordinasi sama Pak Nova bahwa ya kalau ngundurin diri sekarang udah nggak bisa gitu. Kalau emang mau ngundurin diri ya harus dari itu dinas terkait. Udah palem saya yang nelponinnya kayak gini. Aduh, ampun. Kita aktif kan 13 yang harusnya hadir ya. Tapi yang aktif benar-benar aktif berapa Kak? Kemarin itu 7 baru masuk. 10 paling nggak. Coba saya cek lagi nih. Bentar. 13 yang itu yang enggak fakta integritas sama surat izin itu 13. Udah ngunggah surat izinnya berarti ya 13 orang itu ya. Berarti udah siap 13. dong. Iqbal juga itu sama udah Pak Iqbal. Bu Afiyah. Bu Afiyah mainnya admin kelas. Pak Masrik nih. Pak Masrik Pak Saifullah nih agak susah udah tak hubungin tadi pagi tuh Pak Saifullah tuh
SMP Ma'arif ya? Kalau fakta integritasnya udah masuk berarti udah siap itu ya. Iya. Pak Masrik juga tak telepon nggak aktif juga itu. Sama. Yang nggak aktif tuh Pak Masrik, pas Saifullah tuh. Pak Hasan udah tak telepon juga, udah tuh. Hasan kan kemarin masuk. Iya, tak telepon tugasnya belum. Bayu Diansah tuh. Pak Miftahul Fitri nih. Ini Pak Miftahul Fitri nih, susah dihubunginnya juga. Makanya. Pak Kusto ya aktif tuh. Jadi di sini juga yang buka LMS itu modul itu tercatat di sini nih. Kayak Pak Kusto ngebukanya jam 9:30 ada. Tuh. Bu Alma jam 3 pagi. Tapi belum dikerjain Kak, dilihat doang. Pokoknya misteri Emang udah kadang ngebuka itu pasti terdeteksi di sini gitu tuh. saya mau ngebuka kadang-kadang kelewat aja, biarin aja dulu Pak ngebuka. Desna. Kalau Pak Septian Budi Cahya nggak ngebuka sama sekali. Nggak ngebuka sama sekali itu. Kalau Kak Nurul itu Pak Nurul ngebuka jam 3. Kemarin juga Japri tugasnya apa katanya gitu dia. Pak Hasan buka jam 6 tuh. Jadi ketahuan dari sini juga. Kemudian ada jam 6 buka. Kain jam 9 kurang ada di sini. tapi Kak, Hmm? saya mah hampura ini ya. Eh, Asal aja saya ngerjain tugasnya juga. nggak apa-apa. Kak, yang penting mah ngerjain aja di sini kan nggak ada yang istilahnya yang salah gitu tuh. Yang penting ngerjain ya sesuai pandangan pikiran masing-masing aja itu mah gitu tuh. Kira di sini makan apa ya? Kerja samalah gitu tuh. Apa dilanjut aja? Cuma ada orang 6 ini. 5 ya paling. Apanya orangnya 3? Baru ada orang 5. Kayu dimasuk. Yang penting mengerjain Kak. Di sini nggak ada yang salah. Yang penting ngerjain aja dulu gitu. Kalau emang ada kekurangan, misalnya tugas apa gitu tuh, nanti saya lewat Japri biasanya seperti itu. Kalau ada kekurangan mah gitu. Tapi kalau misalnya udah ngerjain sih insya Allah aman. Saya takutnya punya saya kualitasnya kurang bagus. Saya gurunya aja. Aman, tenang aja. Gak akan diituin lah. Gak akan dipersulit. Yang penting ngerjain aja dulu lah. Udah ngerjain, alhamdulillah senang melihatnya juga. Wih, udah diisi. Kan enak, senang saya juga kalau udah diisi mah. Waduh. Ini kan aku kan. Kak Sofi. Astagfirullah. Berikan ini. Ke tangan. Mana Kak Sofiullah? Ada yang mau ditanyakan dah? Pak Kusto belum hadir ya berarti ya? Tadi itu salah lagi. Pak Kusto belum hadir. Di absen dulu Kak ya. Untuk Bu Alma ada ya? Bu Alma. Pak Septian nggak ada, Kak Desna ada ya? Kak Desna, hadir Kak Desna? Hadir Kak. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Miftahul nggak ada ya? Kak Miftahul nggak ada. Sama Kak itu. Kak Nurul belum masuk juga. Jadi di sini tuh absennya yang masuk jam 2 gitu tuh. Itu juga ada penilaian dari sananya. Tapi yang penting mau masuk sih, mau jam itu juga nggak apa-apa. Misalnya agak kelewat sedikit malah. Hasan udah ya, tuh Mutia nih. Kalau ada yang kenal mah coba sih tolong ditelepon gitu tuh. Biar suruh ngebuka itunya. Zoom-nya gitu tuh. Saya bingung udah kasih tahu dari kemarin itu. Baca ya ada. Yang Mutia coba saya coba ya Kak ya. Iya coba diikutin nggak tolong coba.
Kalau mau ikut-ikut enggak gitu. Misalnya bingung soalnya nanti ini di absennya ini juga. Iya. Pak Masrik nggak ada juga. Pak Sofi masih. Berarti baru 1, 2, 3, 4, baru 5 ya. Berapa? Udah jam lewat 15. Langsung aja tadi ini. Sambilan aja ya. Gimana nih? Menurut kakak apa sambilan aja? Lanjut 2 JP kan hari ini. 2 JP ya sampai setengah 4 ya. Iya Kak. Siap. Kakak Alma di mute aja dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga kita semua diberi keberkahan ya untuk menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari ya. Ya, sebelum kita lanjut ke modul ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah kakak-kakak sekalian, sekarang kita masuk di modul 1.2 ya. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya. Ya. Seperti biasa di sini kita ada kesepakatan bersama ya. 1, menyalakan kamera, 2, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama dan memaksimalkan fitur chat. Klik resend sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Ya, saya ingatkan lagi ya untuk kegiatan ini tatap maya itu wajib ya. Wajib kita masuk ke ruang Zoom ya. Karena ini sangat penting ya. Jangan menyepelekan Zoom gitu tuh. Janganlah ngapain sih ngikut-ngikut. Tapi ini suatu keharusan masuk ke ruang Zoom. Karena untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus belajar bersama-sama di kelas ini ya. Jangan masuk doang nggak ngedengerin gitu tuh. Saya sibuk Kak ini Kak ya. Ya pasti semua juga ada kesibukan ya kakak-kakak sekalian, tapi seenggaknya kita menyempatkan waktu sedikit waktu untuk kita berbicara ataupun kita belajar bersama-sama gitu ya. Bersama-sama dalam kelas ini ya. Supaya di kelas ininya rame terus ya saling tukar pikiran gitu tuh ya. Bersama rekan gitu. Ya, di sini ada kemana ya? Tujuannya kemana kita untuk hari ini ya? Untuk pembelajaran hari ini ya. Kemana kita akan menuju ditujukan ya lewat tujuan luas dan capaian akhir pelatihan ya. Tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan reflektif ya. Terus capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan ya. Asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik.
di sini ada capaian umum modul ya. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik ya. Terus pencapaiannya pembelajaran khusus atau modul 1, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk memaksimalkan pembelajaran PJOK. 2, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK ya. Ya, tujuan dari sesi ini ya adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan ya, aset basic thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik ya, kakak-kakak ya. Ya, di sini kita ada agenda ya. Agenda kita itu 2 JP ya. 2 JP itu 90 menit. 90 menit 5 menit untuk pembukaan, pengingat, kesepakatan kita ya, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit berpikir berbasis aset kekuatan, aset basic thinking ya. 60 menit diskusi ya, diskusi situasi ya, situasi pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK ya. Ya, situasi 3, situasi 4-nya menerapkan pendekatan aset basic thinking. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan ya. Kelima, yang 5 menit itu penutup refleksi ya atau foto bersama ya. Ya, di sini ya. Apa saja ya agenda atau kegiatan ya yang akan kita lakukan selama 2 JP ini ya. Ya, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik ya. Itu datang dari kemampuan yang tak tergoyahkan. Ini sebuah kata-kata dari Mahatma Gandhi ya. Penyemangat istilahnya ini ya, kayak. Ya, di sini apa ya? Nah, di sini ada apa? Ada yang masuk ini. Ya, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset basic thinking? Ya, nanti kakak-kakak coba ditulis di kolom chat ya, yang sudah dipelajari dari modul aset basic thinking-nya ya, Kak ya. Monggo ditulis di kolom chat apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset basic thinking ya. Aset basic thinking itu yang ada di sekolah itu kan ada 7 aset ya. Aset manusia, aset sosial itu ya. Sudah dipelajari sedikit di modul, Kak? Sudah. Ya, monggo ditulis di kolom chat. Saya pakai laptop gue kayak. Saya belum nih. Pak Sofiullah. Hadir Bu, izin mematikan video lagi kurang sehat. Oke, izin kakak sebentar, anakku lagi rewel. Oke, sambilan aja Kak, bolehlah. Ya Kak Sofi, sambil aja diketik di kolom chat ya. Sambilan tiduran kalau lagi sehat, semoga cepat pulih lagi dan aktivitas ya. Ya, selamat datang Pak Kusto, Kak Kusto. Mana ini suara Kak Kusto ini? Ya, monggo ditulis di kolom chat ya. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset ini? Aset basic thinking. Kak Kusto? Mana ini Kak Kusto?
Udah masuk tapi nggak ada suaranya ini. Ya, yang udah bales, yang udah nulis pendapatnya di kolom chat. Ini sinyalnya ini, astagfirullah, lama amat lagi. Halo, Assalamualaikum. Pak Utni, Waalaikumsalam. Ya, Kak Kusto. punten nih, saya lagi rekon soalnya nih. Tapi Oh, dengerin aja, rekon aset ditunggu PPK soalnya. rekon ini nih, bos. Aset ya. Aset. Oke. Iya. Tapi tetap dengerin ya. Oke, ya. Di sini ada pertanyaan, Kak Kusto. Apa pandangan Kak Kusto terhadap pendekatan aset based thinking di sekolah ya? Pendekatan aset secara kan ada 7 aset manusia, aset sosial, aset apa lagi tuh? Aset finansial ada ya. Coba ditulis di kolom chat Kak Kusto sambilan aja. Siap. Ya. Jadi di sekolah itu ada 7 aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan atau alam ya, aset finansial. Contohnya misalnya lingkungan alam, pas kita belajar lingkungan alam misalnya kita mah di dekat jalan raya terlalu bising gitu tuh. Kalau dekat pegunungan kan lebih nyaman dan asik gitu tuh ya, lebih tentrem kalau dia di mana di pegunungan. Itu aset ya, lingkungan aset yang ada di sekolah gitu. Ya, ada yang jawab. Oke, baik, saya bacakan. Ya, Kak Desna, pendekatan aset based thinking adalah pendekatan aset based atau kekuatan pembelajaran yang berfokus tentang aset atau kekuatan yang kita miliki ya. Aset atau kekuatan di sekolah. Saya ada lingkungan manusia sosial ya. Di lingkungan ya. Ya. Lanjut, Kalma, pendekatan aset. Based thinking adalah pendekatan mengenai bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk menciptakan perubahan yang lebih baik ya. Mantap. Ya, Kak Yudi. Proses berpikir dengan kekuatan dan potensi yang ada ya. Seru ini kayaknya Kak Yudi nih. Coba suaranya Kak Yudi. Mana? Coba menurut Kak Yudi proses berpikir dengan kekuatan dan potensi ya. Monggo Kak Yudi, menurut pandangan Kak Yudi seperti apa itu? Waduh, langsung tanya nih. Langsung Kak Yudi. Ya, menurut saya, pandangan saya seperti itu. Ya. Proses berpikir dengan kekuatan dan potensi yang ada. Artinya, saya setuju dengan pendapatnya Kak Alma tuh. Ya. Bahwa kita memanfaatkan sumber yang ada di sekolah kita gitu. Untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, ini namanya pandangan saya setuju. Dengan Bu Desna juga sama seperti itu gitu. Itu aja sih. Kebetulan saya juga baru belajar nih tentang asset based thinking. Iya. Itu aja Kak. Iya, terima kasih ya atas masukannya, atas itunya ya Kak Yudi ya. Siap Kak, siap. Ya, baru ada 3. Lanjut, coba Kak Alma. Pendapat Kak Alma, aset based thinking adalah pendekatan mengenal bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Ya, sumber daya yang ada di sekolah apa nih yang dipakai sama Kak Alma ini ya? Sumber daya di sekolah itu kayak sarana gitu Kak maksudnya? Ya, sarana. Kalau misalnya kita olahraga nih, pakai sumber daya apa nih gitu tuh? Di lingkungan misalnya kita kalau nggak ada di lapangan sekolah, misalnya lingkungan dari lingkungan masyarakat gitu tuh kan, kita main bolanya di
di kampung di kampung gitu tuh ya, di tetangga, bukan di dalam sekolah gitu tuh. Itu termasuk kan aset sosial ya, aset masyarakat gitu tuh lapangannya gitu. Kalau di sekolah sih alhamdulillah ada lapangannya Kak, walaupun nggak besar, kecil. Jadi itu lapangan bersama, kita biasanya pakai itu buat kegiatan macam-macam. Terus ya, tapi kadang juga kan kebetulan kita deket sama stadion mini tuh Kak. Oh, stadion ya. Kadang kita olahraga ke sana juga gitu Kak. Terus kalau sumber daya yang lain apa ya Kak ya? Paling kalau peralatan yang nggak ada kita beli gitu kan Kak. Terus sama di sekolah aku kebetulan ada ini sih Kak, ada kegiatan berkuda juga buat anak-anak. Oh iya. Oh iya. Gitu. Ya, terima kasih. Iya Kak. Desna Kak itu Kalma. Situnya masukannya ya. Lanjut ke Desna. Lagi rewel anaknya katanya Kak Desna. Saya dulu aja Kak. Iya Kak, enggak udah. Anaknya udah sama temennya di depan. Oke, siap. Masuk Kak Desna. Ayo. Oke ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pendekatan asset based thinking itu adalah pendekatan yang berfokus tentang aset atau kekuatan yang kita miliki atau sekolah miliki. Berfokus tentang masa depan, fokus tentang apa yang dimiliki. Contohnya kalau sekolah saya ya, pertama saya punya aset manusia. Di situ manusia ada peserta didiknya, siswanya, gurunya. Di situ ada sosial. Jadi sosialnya adalah masyarakatnya di situ. Masyarakat, ya. Masyarakat di situ. Jadi nanti kalau seandainya ada apa-apa, kami berkolaborasi, berkumpul untuk memecahkan sebuah masalah. Terus yang ketiga, ya benar paguyuban. Yang ketiga itulah lingkungan. Ada aspek lingkungan. Pertama, saya punya halaman yang cukup besar gitu ya di sekolah itu, walaupun halaman itu belum berbentuk sebuah lapangan, cuman kayak lebar aja gitu. Itu juga sebuah aset yang saya miliki. Iya, aset buat kita. Yang keempat, saya miliki itu aset fisik. Fisik di sini fisik anaknya yang cukup mampu ya untuk dikasih materi-materi yang cukup kayak kekuatan segala macam, mereka cukup mampu. Karena kebetulan kan sekolah saya itu di ujung gitu ya, di SD Pangurawi di ujung dekat desa gitu. Jadi anak-anaknya cukup untuk fisiknya cukup bagus. Itu sih yang saya punya. Ya, luar biasa. Sekali jawabannya. Ya, monggo selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya kakak, yang dimaksud dengan pandangan pendekatan aset based thinking itu kan betul sebuah pendekatan yang lebih berfokus tuh pada apa yang kita miliki di sekolah itu. Di sekolah kita ya. Nah, itu daripada apa yang kita miliki kita pergunakan sebaik mungkin, baik dari 1 sampai 7 ya, ada 7 aset itu ya. Nah, ada 7. Nah, itu adalah semua ke-7 itu adalah berkomitmen ataupun bekerja sama. Kenapa? Karena semua itu sudah termasuk ke dalam warga sekolah. Jadi baik dari pihak sekolah ataupun baik sosial, murid, itu kan sering kita menggunakan fasilitas. Nah, sedangkan ini pengalaman di SD 2 Cilegon ya tahun ini ya. Iya. Itu kan di tengah-tengah kota ya. Oh iya. Nah, kota ramai. Tentunya udah mungkin kan SD 2 itu di tengah kota, lapangannya mempunyai selebar hanya panjang 19, lebar 8. Tidak mungkin kan kita punya rombel 21 kelas. Satu hari itu di SD kami itu olahraganya 4 kelas. Nah, nggak mungkin satu lapangan kita juga kan. Nah, maka kita mengambil atau inisiatif saya itu keluar, yang bagian olahraga kelas tinggi itu keluar, terus memakai fasilitas umum, yaitu kita menggunakan taman masjid. Bermain. Di masjid, taman masjid ada kan di depan itu kan
Saya Iya. pergunakanlah itu di situ. Jadi kita Ada. melibatkan pihak sosial umum. Iya, ya. sosial. Di situ banyak gazebo-nya, ada yang ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang kumpul di situ, tapi kita juga bisa melaksanakan olahraga di situ. Tuh, yang keduanya kita kan keluar dari lingkungan sekolah. Tentunya kan itu kan menyeberang jalan. Nah, justru itu resikonya yang lebih fatal itu di situ. Nah, iya, karena rame. untuk itu kami meminta bantuan kepada pihak ya orang parkir, kadang-kadang kan ada yang supir yang ngetemnya di sebelah jalan masjid, itu, ya? nah masjid untuk apa? Untuk menyeberangkan anak-anak. Sedangkan kita kan olahraganya itu 4 rombel ya. Rombel ya. Sekaligus setiap harinya, iya itu. Dengan kapasitas guru 3 ya, 4 rombel 3 guru. Nah, yang hanya yang dimiliki pihak sekolah, aset lapangan itu hanya untuk kelas rendah 1 dan 2. Nggak mungkin kelas rendah keluar kan, risikonya lebih besar. Sebab untuk pengaturan juga lebih sulit kalau kelas rendah, kakak ya. Iya. Nah, justru itu kami keluar menggunakan fasilitas umum. Seperti itu Kak, kalau dari pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya untuk Kak Kusto emang saling berkaitan ya aset itu. Apalagi pas di perkotaan ya. Iya. Susah di perkotaan itu ya udah ilalang mobil besar, mobil ya segala macam gitu, harus benar-benar hati-hati juga ya. Makanya jadwal sebulan sekali itu saya itu untuk olahraga keluar di Bona, kakak ya. Kalau untuk SD2 itu udah program 1 bulan sekali. Iya, cuma harus lebih ekstra ya kalau kita itu lebih ekstra gitu tuh. Kalau di perkotaan gitu tuh. Iya. Kalau misalnya di pedesaan ada di kampung itu masih bisa itulah gitu. Iya. Agak nyata, tapi tetap ya harus benar-benar ekstra kalau kita udah di luar gitu tuh. Istilah kita jalan-jalan itu apa di sekitar lingkungan sekolah gitu, tetap harus lebih ekstra. Karena Kalau anak-anak itu kalau untuk kalau untuk aset sarana mah bisa kita memodifikasi deh. Iya, modifikasi apa yang ada ya. Iya, yang ada kita manfaatkan baik dari bahan-bahan bekas. Iya. Kita bisa menjalankan. Iya. Ya, terima kasih. Ya, Kusto. Ya. Ya. Selanjutnya saya Kak. Ya, monggo Kain. Kalau menurut saya untuk pendekatan berpikir berbasis kepada kekuatan atau aset, ini tujuannya untuk melakukan perubahan sebenarnya biar optimal sumber dayanya untuk mengikuti pembelajaran PJOK, apalagi yang berdampak terhadap murid. Ya kalau di saya ada manusianya ya, kan di situ asetnya ada manusia, ada sosial, sosial, politik, budaya, agama. Nah, ya. yang manusianya ini ya bersyukur ya, di gurunya kita sudah mampu, asetnya ada, di anaknya juga kadang-kadang kita belajar bersama anak. Iya. Belajar bareng anak yang sudah bisa, ada anak yang sudah mampu. Nah, kita ajak untuk berkolaborasi seperti apa menurut mereka supaya teman-temannya juga happy ending, happy gitu. Ketika pembelajaran kalau dari anak sama anak kan lebih enak sebenarnya. Terus untuk yang lain kita juga punya aset karena kayak Kak Kusto tadi di kota. Kalau untuk SMP 1 itu kita memanfaatkan fasilitas aset internet. Mereka bisa menonton, bisa memahami dari hal-hal yang dari internet lah gitu. Mungkin dari SMP dari saya Kak. Terima kasih. Bacai. Selanjutnya ya. Kita lanjut. Ya, di sini apa basic thinking ini atau aset basic thinking ini adalah, coba kakak-kakak ditulis di kolom chat ya.
apa sih asset basis thinking itu gitu tuh. Menurut pendapat kakak-kakak gitu tuh. Monggo ditulis di kolom chat. Asset thinking, monggo ditulis di kolom chat Kak ya. Menurut pendapat kakak-kakak sekalian gitu tuh apa? Ya, di sini berpikir berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki di sekolah ya kakak-kakak ya. Jadi kita harus bisa memodifikasi apa aset yang ada di sekolah gitu tuh. Kalau emang kadang sekolahnya bukan memiliki fasilitas yang kurang, kalau alat-alat olahraga bisa kita modifikasi ya. Seperti misalnya permainan bola kastinya kita sedikit, kita bisa dimodifikasi dengan plastik yang dibikin seperti bola kecil itu, dikaretin atau bisa diplaster, itu kan bisa jadi aset juga. Memodifikasi apa yang ada, apa yang bisa kita lakukan gitu. Seperti kayak ring basket misalnya nggak ada gitu tuh, bisa untuk permainan dasarnya bisa kita dengan ringnya itu pakai busi gitu tuh, atau bak sampah bisa gitu yang gede gitu, kita modifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita pakai gitu ya Pak ya. Ya, pendekatan ke Muhammad Saiful, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki dari apa yang kita tidak miliki. Ayo berpikir dengan kekuatan Kak Yudi dan potensi yang ada Kak Yudi. Mantap Kak Desna, wih keren. Alma, asset basis thinking merupakan cara berpikir yang berfokus pada kekuatan ya. Kekuatan, peluang, dan potensi yang kita miliki. Kajai, saya itu ingatnya Kak Iin aja, udah manggilnya Kajai aja deh. Pendekatan, berpikir, aduh baterainya habis, ntar bahaya habis ini, belum saya cas. Kajai, pendekatan berpikir berbasis kekuatan aset untuk melakukan perubahan dan mengoptimalkan sumber daya untuk penguatan pembelajaran yang berdampak pada siswa atau peserta didik ya. Yuk. Sampura, saya nyimak lagi siapa? Lagi bikin video katanya Pak Hasan. Sampura, saya nyimak. Udah masuk Kak Hasan ini di sini nih. Saya cek. Pak Hasan udah masuk. Pak Hasan. Oh iya masuk, oke. Ya lanjut ya Kak ya. Sekarang ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Apa keistimewaan aset ya? Aset basic thinking ya, yang ada di sekolah kita, apa sih keistimewaannya itu gitu tuh. Ya sekarang monggo tulis di kolom chat. Keistimewaan aset itu apa gitu tuh. Asset basis thinking sebuah konsep ya, dikembangkan oleh dokter siapa ini?
Dr. Catherine, ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif, pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara yang praktis ya, kakak-kakak ya, pendekatan basis thinking ini mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja gitu tuh. Ya menjadi inspirasi kita ya sebagai guru PJOK yang menjadikan kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi ya guru PJOK harus berpikir berinspirasi ya, maksudnya kalau aset yang nanti ada yang masuk lihat masuk aset ya. Ya, sekarang keistimewaannya. Oke, keistimewaannya siapakah yang sudah tulis di kolom chat? Ya, kita lihat. Keistimewaannya, monggo ditulis di kolom chat Kak ya, keistimewaan aset ya. Di sini masih itu apa? Aset basis thinking itu sudah dijawab. Sekarang keistimewaannya apa sih? Apa sih keistimewaan yang kakak-kakak rasakan memakai aset basis thinking ini gitu tuh. Kok ditulis di kolom chat ya Kak ya. Kak Hasan, mana Kak Hasan ini? Kak Hasan WA katanya lagi bikin video untuk PPG. Semoga lancar Kak Hasan. Ya Muhammad Saifullah. Wih, Kak Safiullah ini ketik suaranya mah ini Kak Safiullah. Kak Safiullah membantu untuk merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan pembelajaran. Coba suaranya dipanggilnya apa ini? Kak Sofi ya? Kak Sofi, suaranya mah ini Kak Sofi. Coba menurut Kak Sofi membantu kita untuk merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan pembelajarannya. Coba ceritakan apa yang dialami Kak Sofi ya tentang keistimewaan aset basis thinking ini ya. Monggo Kak Sofi. Mana ini Kak Sofi ini suaranya ini? Yo Kak Sofi. Kak Yudi menurut saya menyederhanakan cara berpikir kita dalam proses mengajar sehingga tidak merasa terbebani dalam melakukan pembelajaran ya, atau lebih enjoy lah gitu tuh. Ya nggak apa-apa Kak Sofi, walaupun lagi bindeng juga yang penting ada suaranya lah. Monggo Kak Sofi. Kak Sofi suaranya mana ini? Ayo Kain Kajaya atau Kain Kajaya bisa memahami pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan pembelajaran PJOK. Oke, Kalma keistimewaannya bersifat memperdayakan sumber daya yang dimiliki serta berfokus pada hal-hal positif, fokus pada kelebihan bukan kekurangannya ya. Kak Desna, keistimewaan aset adalah kita bisa berfokus dengan aset ya dan kekuatan. Ya, 2 kita bisa membayangkan masa depan. Kita berpikir ini tipe apa? 3 kita bisa berpikir ketika apa gitu ya. Oh, ke-1, kedua, ketiga, keempat kita merancang pembelajaran sesuai dengan aset yang kita miliki ya. Aset kita miliki diperdayakan ya sebisa kita gitu. Untuk kadang pembelajaran PJOK itu kadang alat-alatnya juga di sekolah itu kurang memadai ya. Kadang kalau di negeri itu ya
Kalau di itu ya wilayah saya gitu, wilayah SD di Kecamatan Ciwandan nggak begitu apa ya, alat-alat itu nggak begitu memadai, jadi harus guru olahraganya harus bisa berpikir inisiatif gitu supaya gimana caranya siswa itu bisa praktek gitu tuh, kayak misalnya lempar lembing atau turbo, kalau nggak ada alatnya bisa kita memakai alat misalnya apa namanya bambu gitu tuh, diruncingin gitu tuh, itu juga bisa, kalau nggak paralon gitu tuh. Ya, kita memakai aset yang ada atau kita modifikasi. Kak Sofi, monggo suaranya Kak Sofi. Belum nih, Kak Sofi belum ada suaranya ini. Monggo. Ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, punten ini kakak-kakak, Ibu fasilitator. Ya sebenarnya yang tadi teman-teman semua sampaikan, Ya. intinya kepada pendekatan hal ketujuh aset tersebut, Ibu ya. Ya. Jadi bersinergi untuk mewujudkan ke depannya sumber daya manusia, baik itu dari tenaga pembelajarannya, bahkan dari sarana prasarananya, itu mencakup suaranya untuk. Nggak ada ini. Halo? Suara saya nggak ada ini. Kak Sofi, suaranya kedenger nggak saya? Oh, kedenger Ibu, jelas Ibu. Halo. Halo? Suaranya enggak? Ya kedengar. Oh, takutnya Kedengar, sinyalnya di sini kurang ini. Bagus. Ya lanjut Kak Sofi, lanjut. Maaf. Ya Ibu, ya mungkin pendapat saya mungkin ya tolong kalau misalkan salah dikoreksi Ibu ya. Di sini nggak ada yang salah. Di sini nih nggak ada yang salah pokoknya di sini. Intinya yang pendapat saya itu pendekatan dari aset based thinking ini, dari 7 aset itu yang mencakup bersinergi ke dalam masa depan sih intinya mah, untuk menunjang ke depannya sekolah itu fasilitas dan kualitas prasarananya, gurunya ini menunjang untuk peserta didik. Dan kebetulan di sekolah saya itu ya karena yang tadi Ibu bilang dimanfaatkan sesuai sarana prasarana yang ada. Makanya saya jawab pendekatan fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki. Intinya jangan memaksakan. Kalau misalkan nggak ada ring basket, aduh harus minta ke, kalau saya kan yayasan Ibu ya, harus minta ke yayasan ini segala macam. Udah dimanfaatin yang mungkin yang tadi Ibu bilang, antara saya pernah bikin bangku antara 2 bangku Bu ya, ditali untuk ringnya seperti itu. Jadi intinya tidak memaksakan akal kehendak yang tidak ada, yang ada aja dijalanin itu aja. Jadi untuk membantu lebih percaya dirinya ya ketika kita udah menguasai hal-hal ibaratkan 7 aset tersebut, ya kita pun menyampaikan ke anak-anak pun pembelajaran paling enggak kita udah paham dan anak-anak juga mengerti, paling enggak kayak gitu sih Bu. Iya, terima kasih ya Kak atas itunya. Ya lanjut kita, mengapa pendekatan aset based thinking ini menjadi penting ya. Penting melalui kasus-kasus yang telah kita pelajari ya di Asikornus, di LMS ya. Kakak juga pernah mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan ataupun sekolahnya ya. Setiap satuan pendidikan tentunya memiliki aset ya, aset kekuatan yang ada. Terus yang dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah dan dimanfaatkan untuk siswa juga. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Prosesnya itu aset based thinking itu ya. Terusnya pendidikan yang dapat lebih dioptimalkan lagi ya dengan penggunaannya, karena
punya 7 aset itu ya. 1 aset manusia, ya aset manusia itu seperti siswa, terus gurunya, kepala sekolah, segala gitu ya. 2 aset sosial, aset politik, aset agama atau budaya ya. Keagamaan, misalnya Riung Mangpulung, Riung Mangpulung. Sholat apa namanya? Sholat berjamaah atau Yasin itu aset agama ya. Terus budaya itu misalnya pencak silat, bisa ya. 5 fisik, aset kelima itu aset fisik, keenam itu aset lingkungan atau alam. Yang ketujuh itu finansial. Finansial itu ya misalnya dana bos atau uang kas gitu. Itu termasuknya aset finansial ya, kata-kata ya. Capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau lingkungan alam ya. Menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi ya. Ya, di sini ada studi kasus ya kakak-kakak. Nanti saya fotoin. Nanti saya masuk ke di grup ya. Nanti masuk ke itu ruang room per kelompok. Ada berapa orang ini? Nanti masuk ke room. Nanti saya foto dulu, takut nanti nyari susah. Studi kasus. Ini studi kasus 3, seharusnya masih dibikin 3 room ini ya. Apakah ada orang berapa ini? Nanti kita bagi. Ya, nanti peserta ini mendiskusikan ya di room masing-masing ya. Apresiasi peserta ya. Nantinya di itu nanti diomongin gitu tuh. Istilahnya presentasi ya. Ya, studi kasusnya ini pertanyaannya. Sudah amat kamera ini lagi. Selamat ya. Bentar. Lanjut. Ini dulu ya Kak. Aduh. Kita masuk ke room. Nanti saya bagi kelompoknya. Bahasan. Ini ada orang 10 ya. Dibikin 2 kelompok aja ini. Coba. 1 Kak Alma, Kak Desna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti dibikin 2. Dibikin 3. Bikin 2 kelompok aja nih. Oke. Nanti masuk ke ruang room masing-masing, dikasih waktu 10 menit Kak ya. Nah, ini pertanyaan nanti ada di WA grup biar enak. Ituin ya. Ya. 10 menit ya. Dibagi 2 kelompok. Masuk ke 2 kelompok. Bentar. Saya ada di sini. Yang satu ada 4, yang satu ada 3 kayak. Ya. Masuk. Ya monggo masuk ke itu room masing-masing, ada 2 itu ya. Ya rekrut 1 baru Kayudiansah, Kazai masuk.
Apalagi yang belum? Kak Kusto. Kak Hasan nih, belum nih Kak Hasan. Ya, di sini ada studi kasusnya. Kak Hasan.
Silakan. Masuk semua? Yuk kita itu kelompok 1 dulu ya, presentasi ya. Mau share screen nggak? Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1 ini? Kelompok 2, siap? Share screen mau Kak Alma? Kelompok 1 tuh siapa, Kak? Iya, Kak, bingung. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kelompok Kajai, yang laki-laki. Wih, kelompok lanang, Kang Gusto. Lanang, biasanya. Pak Yudi, tancap gas. Ayo, nanti dibantu. Tenang, siap nanti di itu. Saya ingin nyebutin kelompok tadi ya. Lupa. Ya, monggo Kak Kusto yang mau presentasi siapa? Perwakilan Pak Yudi aja, nanti saya nambahkan sama Pak Jai.
Wih, oke deh, oke. Mengajak kerjasama kita, oke? Siap Pak, siap. Ya, pertanyaan tadi ya, mana ya? Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Bukan ini, yang tadi, Yang mana? pertanyaan tadi nih, yang ini. Waduh. Identifikasi itu permasalahan itu. Nah, studi kasus yang ketiga itu apa gitu tuh? Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, dalam kasus ini, di sini kan kepala sekolah menjelaskan bahwa pihak perkebunan itu sangat susah untuk bermasyarakat gitu ya. Maka kami seorang guru berpikir bahwa ini harus ada pendekatan sosial yang baik, yaitu dengan cara melakukan MOU dengan pihak perkebunan. Yang di mana MOU itu otomatis dibuat perjanjian di atas kertas gitu, supaya pihak perkebunan percaya kebunnya itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita gitu. Selanjutnya untuk menguatkan itu ya tadi itu dengan MOU. Selanjutnya penanaman disiplin ke peserta didik begitu. Ya, aset apa namanya? Maksudnya aset apa ini kalau misalkan penanaman disiplin ke peserta didik ini? Iya. Ya, kalau sudah diberi kepercayaan untuk menjaga kepercayaan itu, maka kami seorang guru olahraga wajib membuat kontrak belajar dengan siswa dalam proses pembelajaran di perkebunan itu. Iya. Gitu. Karena ini harapan dari kepala sekolahnya seperti itu. Apabila sudah mendapatkan izin. Dan kepala sekolah pun dan di sini guru olahraganya menyampaikan kepada kepala sekolah untuk memberikan himbauan kepada orang tua atau paguyuban untuk sama-sama menjaga perkebunan, khususnya pada saat mengantar siswa menuju ke perkebunan tersebut begitu. Jadi di sini ada sosial lagi, yaitu berhubungan dengan paguyuban orang tua seperti itu. Begitu sih Bu. Ya, Lagi ya. Ya. Mohon dibantu Pak Jai. Ya, terima kasih, luar biasa. Baik, ya. itu saja, terima kasih. Betulnya diskusinya. Ya, lanjut kelompok 2 Kak Sofi. Monggo. Yang mau presentasi siapa? Kak Sofi. Kang Yud, di mute dulu Kang Yud. Alma. Ya, boleh, Kak Alma. Ya Kak, untuk kami untuk pertama pendekatan itu sebenarnya aku pribadi agak bingung sih ya Kak. Maksudnya pendekatan ini si tokoh dalam ceritanya atau kita menganalisis si tokoh itu menggunakan pendekatan apa gitu Kak. Kalau pendekatannya sih udah pasti ya pendekatan aset by thinking ya Kak. Aset based thinking gitu kan. Untuk identifikasi asetnya itu apa saja. Yang pertama belum ya Kak, belum kedua ya? Ya, yang kedua ini. Ini kita bahas langsung semua nomor atau gimana Kak? Ya, langsung aja 1 2 3. Langsung aja ya. Biar beres. Masih banyak ini soalnya. Asetnya itu yang pertama ada aset lingkungan. Di sini lingkungannya itu perkebunan kopi. Terus ada aset manusianya yaitu penggerak dan kepsek, sama aset sosial di mana adanya kolaborasi antara penggerak, kepsek dan pemilik kebun kopi, namun tidak berjalan dengan baik kan Kak? Karena pemilik perkebunannya tidak menyetujui gitu Kak. Yang ketiga, jelaskan strategi yang digunakan berdasarkan pendekatan tersebut. Kalau strategi kita sih tadi setelah melakukan diskusi, yaitu melakukan kolaborasi ulang antara kepala sekolah dengan pemilik kebun kopi untuk memberikan solusi atau jalan terbaik dengan tidak merusak kebun kopi. Mungkin kan
pemiliknya itu nggak ngizinin karena khawatir kebun kopinya tuh rusak. rusak kalau banyak Iya. anak-anak gitu Kak. Anak Makanya di hotelin apa gitu iya. dibikin MOU ulang gitu. Tapi kalau Iya. misalnya emang nggak berhasil, ya kan banyak faktor ya Kak. Kita sih merasa mungkin perlunya ada aset finansial dan aset politiknya Kak. Kalau aset finansial ini maksudnya mungkin kita bayar biaya gitu ya. sewa gitu Kak. Iya sewa ya. Bayar biaya sewa gitu kan. Dan aset pemerintahan itu maksudnya kayak RT gitu ya. Ya, atau dari pihak dinas pendidikan Dinas mungkin. terkait. Biar kalau yang kita lakukan itu benar-benar legal gitu loh Kak. Iya. Kayak gitu. Kak Desna ada yang mau ditambahin nggak? Ya, cukup. Cukup itu aja. Kaitan ya berarti ya. Studi kasus yang ini ya, kayak. Ya, di sini ada apa? Hal-hal yang menjadi faktor penghambat ya seperti tadi ya. Faktor penghambatnya itu karena kayak misalnya studi kasus tadi kebun kopi itu karena penghambatnya yang punya kebun tidak mengizinkan, bisa dengan diizinkan bisa kita berdiskusi dengan aset politik ya, kayak misalnya dinas terkait gitu tuh atau ngasih MOU per bulan berapa gitu tuh ya, itu menjadi faktor ya, itu juga ya. Ya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari menerapkan pendekatan aset basic thinking ya? Nah, di sini ya pentingnya pola pikir yang berbasis pada aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka kita akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang kita miliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya yang serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik supaya peserta didiknya lebih senang ya atau seru gitu tuh ya. Pentingnya pola pikir berbasis aset ya. Mewujudkan visi, mencapaikan tujuan ya, tujuan prakarsa perubahan yang menjadi lebih baik lagi untuk kepada siswa untuk lebih menyenangkan ya. Masalah atasi dan selesaikan. Kekuatan, potensi, daya dukungannya ya. Daya gunakan ya. Upaya mencari dan mengatasi masalah. Perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Upayanya identifikasi, apresiasi, diselidiki kekuatan, potensi atau aset ya. Perspektif pasti ada kekuatan ya, potensi atau aset. Fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalahnya kesulitan, bantu ya. Bantu sandungan. Fokus, apresiasi kekuatan, potensi atau aset dalam sistem tersebut ya. Pengalaman emosi tidak menyenangkan, pengalaman emosi ya bahagia gitu. Kita sebentar lagi nih Kak. Posisi tanyakan pada nah di sini ada studi kasus lagi nih Kak. Kita itu aja ya 5 menit Kak ya. Di sini studi kasus 5 ya. Studi kasus 5 saya kirim di grup lagi. Apa langsung aja? Langsung ngomong, nggak usah pakai itu apa namanya? Nggak usah pakai. Langsung aja deh Kak. Mengingat waktunya sedikit Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Identifikasi aset apa saja ya. Di sini ada ya, berdasarkan cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada, ya. Memaksimalkan. Ini seharusnya masuk ke room masing-masing, cuma karena emang waktunya udah mepet. Saya kasih itu aja ya, nanti tulis di kolom, di japri aja ke saya ya Kak ya. Ya, nanti pertanyaannya saya kirim dulu. Lanjut aja ke dulu Kak ya.
Nah, di sini peserta mendiskusikan diri masing-masing ya, peserta ya, yang sudah dijawab tadi ya mengenai komunitas NGMP, MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten, pergeseran cara mengajar komando, pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif, peran peserta aktif di dalam kegiatan NGMP, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar ya. Nah, di sini ada studi kasus juga ya. Studi kasus juga ini Kak. Kita ini terakhir aja nih nanti. Ini nanti dibaca sambil dibaca ya. Nah, ini apa saja aset ya? Aset apa ini? Aset yang dimiliki sama jiwa raga dan yang sudah dimanfaatkannya. Lanjut. Ya, terletak di daerah perkotaan strategis, sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, ya. Pendekatan diri orang tua dan donatur sangat mendukung. Upaya kepala sekolah untuk mewakili ya, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarpas, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada ya. Tadi itu ya, paraga itu ya. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, kebijakan kepala sekolah juga ya. Ya, di sini perlu diingat ada 7 aset ya yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, lingkungan, finansial ya. Dan politik, keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpinan pembelajaran melakukan upaya menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah ya, peningkatan kualitas, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Sini di mana ya pengalaman yang menggali aset sesungguhnya ya yang ada di sekolah ya. Lanjut. Dari mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Ya, di sini ada link Jambot ya, nanti diisi Kak. Nih. Isi 5 menit apa saja aset Bapak Ibu yang dimiliki dalam satuan pendidikan. Nanti saya kirim lewat itu ya. Lewat kolom chat. Karena waktu sudah mulai mendekati ya. Ya. Ya udah mau join. Ya udah join. Udah dimasukin. Masuk nggak? Belum? Ntar gak lagi gitu. Udah saya ituin. Udah masuk kayaknya Kak. Loh, kamu Tia masuk dulu. Benar kamu Tia. Tambahnya 5 orang lagi. Selamat datang kamu Tia. Mic-nya on kan Kak? Mutia. Mic-nya on kan? Ya Bu. Ya. Gimana kamu Tia? Sebentar Bu, keluar dulu Bu. Ya monggo ditulis di itu ya, di Jambot nih. Udah saya bagikan linknya ya di itu kolom chat. Apa saja aset ya kakak-kakak yang miliki di sekolah ya untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Monggo di sini nih, nanti saya tulis kata-katanya ya, pertanyaannya. Bentar. Apa saja? Ini jawabannya ditulis di chat, Kak.
kaminya minta akses masuk. Ada, udah masuk linknya. Linknya udah masuk, tapi dibuka pas dia minta ke akses ini. Minta akses masuk, Bu. Aksesnya ditolak nih gitu. Minta telah dikirim tapi ditolak. Bisa masuknya, Kak? Minta akses, Bu. Hah? Request akses, Kak. Nanti dikirim di chat lagi, via chat aja ya. Bentar, lagi nulis dulu apa saja aset. Udah bisa kebuka belum, Kak? Udah bisa, ini minta akses lagi, Kak. Minta akses lagi, ntar. Iya. Langsung aja sih di chatnya ini, kayaknya bisa langsung jawab. Gitu aja. Boleh lah, biar cepet ya. Daripada masuk ke itu lagi lama. Oke aja ya. Ya, monggo ya. Satu, perwakilan satu. Ya. Kamu Dengan Tia tangan tuh. yang mau. Kamu Tia ajak ngobrol dulu, kamu Tia tuh udah masuk tuh. Mana kamu Tia? Sehat kamu Tia? Salam bermuncul. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sibuk. Masih di lapangan ini. Iya, sambil aja kamu Tia ya. Dikondisikan ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa masuk dari awal kayak gitu tuh. Seenggaknya kita bisa berkomunikasi gitu tuh. Ya, sekarang kamu Tia di sini ada apa saja aset yang dimiliki yang di sekolah ya untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Pastinya udah hafal ini kamu Tia ini aset yang ada di sekolah ini. Sekali masuk langsung dikasih pertanyaan nih. Iya, Bu, kaget, Bu. Ya, monggo dijawab. Nyimak dulu, Bu. Oh, nyimak dulu. Monggo, ya. Siapa yang mau itu? Yang mau berpendapat atau mau menjawab pertanyaan ini biar cepat nih. Soalnya masih banyak Ayo, ini, Pak Kak. Jai. Tunjukkan, Ya. Pak Jai. Tunggu. Kak Yudi, boleh ya? Biar cepet lah. Waktunya ini. Takutnya nanti kalau kelebihan nanti dikira saya wih, lama amat. Takutnya kayak gitu doang saya mah. Jadi harus sesuai dengan jamnya gitu tuh, sesuai dengan JP-nya. Kalau lebih sedikit mah nggak apa-apa ya. Ya monggo Kak Yudi. Apa saja aset yang dimiliki? Monggo. Baik, untuk mencoba untuk menjawabnya. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jai, Kak Alma, Kak Desna. Kak Kusto mau jawab. Monggo. Kak Kusto, Bu, mau jawab. Assalamualaikum. Kau nih, untuk ini saya mau menjawab sedikit nih. Ya, lanjut ya. Tentang aset yang kami miliki di sekolah kami. Yang untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas itu aset yang paling mendukung di sekolah kami itu adalah banyak bermacam-macam asetnya ya Kak. Terutama yang diandalkan atau yang diprioritaskan itu kalau di sekolah kami adalah futsal. Ya, futsal. Nah, pertama kalau aset di sekolah kami itu untuk lapangan futsal kita menggunakan fasilitas yang ada aja. Iya. Yang terpenting kita bisa memodifikasi aset yang ada untuk pembelajaran PJOK itu sehingga apa yang kita harapkan kepada peserta didik itu tercapai. Contohnya ya kita kemarin alhamdulillah di tingkat kecamatan itu futsal itu meskipun fasilitasnya kurang memadai ya Kak ya,
Alhamdulillah di tingkat kecamatan itu mendapat juara. Antara lain itu futsal, atletik, itu program di sekolah kami itu yang akan kami tonjolkan untuk untuk menjadikan suatu yang prestasi yang kita munculkan di sekolah kami ini. Tetapi untuk fasilitasnya, untuk yang atletik itu kita menggunakan fasilitasnya yang ada di luar. Tentunya kita sudah berkomitmen kepada wali murid juga mendukung serta ada akses antara pihak luar sosial dan pihak sekolah juga sudah istilahnya melayangkan MOU bahwa anak ini bisa dilatih untuk bakatnya untuk menuju prestasi yang gemilang. Itu adalah aset yang ada di sekolah kami. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kak Kusto atas itunya ya presentasinya. Di sini ada bagaimana dapat memanfaatkan aset ya di satuan pendidikan yang ada, strategi apa yang akan dilakukan ya. Mudah-mudahan kakak ini udah bisa menjawab ya. Kita lanjut aja Kak ya. Setuju nggak ini? Ya, lanjut. Ya. Sore. Ya, tahapan ini ya lakukan. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan juga dikumpulkan di LMS ya. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.1 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Nih, apa saja tugasnya? Bapak Ibu dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah sekolahnya, strategi pemanfaatan secara efektif ya. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan di dalam tabel pemetaan aset ya. Nah, ini dia pemetaan asetnya kayak. Nah, nanti di sini ada pemetaan aset. Aset kan ada aset 7 ya. Bisa ditulis di sini asetnya sampai 7, pemanfaatannya di dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, misalnya aset lingkungan, bising gitu, suaranya banyak suara motor karena posisi lagi lokasi ada di perkotaan misalnya gitu, keterangannya gitu tuh ya. Nanti bisa dipelajari di LMS kayak. Ya, pada akhir sesi ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset ya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK ya. Ya, di sini terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak ya sudah hadir walaupun ada yang telat. Kemudian mudah-mudahan kedepannya lagi bisa ikut di awal ya kemudian ya. Ya, semoga bisa membersamai dengan kita ya, belajar bersama ya. Ya, ada yang mau ditanyakan sekilas tugas? Kalau bisa tugasnya dikerjain ya kayak nanti ya. Berarti itu modulnya dibuka dulu ya, Pak ya? Iya, modulnya dibuka ada. Nanti di situ lewat PDF ya. Bisa diunggah kayak yang modul 1 itu aja ya? Tugasnya, kayak model yang kemarin tugasnya. Iya, modelnya nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi asetnya ada 7 ditulis di situ gitu tuh. Siap. Keterangannya ada di situ ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kakak atas kerjasamanya. Semoga nanti tahap selanjutnya ini jumlah pesertanya lebih banyak lagi kayak saya udah coba, saya berusaha nelponin ke peserta yang lain gitu tuh supaya ikut karena emang ini saya juga sering ditelepon sama pihak admin gitu tuh. Kenapa ini orang nggak masuk, ini kenapa susah dihubunginnya, pihak admin udah menghubunginya tapi nggak diangkat. Begitupun saya juga udah mencoba WA dibaca doang, nggak dibales, aduh sedih rasanya itu astaga. Tantangan Kak, biasa. Iya, ya mudah-mudahan kedepannya bisa saling mengerti ya gitu tuh. Kuncinya kita orang itu sabar. Iya. Ya Kak ya. Ya, sebelum kita menutup itu ya acara lagi sampai acara gitu. Sebelum kita menutup ini ya
Zoom hari ini. Semoga kita diberi kelancaran, selanjutnya diberi kesehatan, diberi keberkahan buat kita semua ya, sehingga kita bisa mengikuti tahap selanjutnya gitu ya. Ya, selanjutnya kita foto bersama dulu Kak ya. Siap. Yuk, monggo menyalakan kameranya. Kak Kusto, mana ini Kak Kusto? Nyingslep. Yuk. Pose apa ini pengennya kakak-kakak? Pose semangat? Apa 3? Apa gini? Nggak bisa kameranya nih. Ya, gini. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Kak ya. Sekali lagi nih. Semangat, gini semangat supaya mudah-mudahan kedepannya pada ikut semua pesertanya. 1, 2, 3. Sama kami Tahul kenal nggak kamu Tia? Kami Tahul. Apa? Kami Tahul, kenal nggak kami Tahul? Bisa. Ya kami Tahul nih belum nggak ada info juga. Tadi Pak Budi udah saya informasikan tahu nih Pak Budi. Iya. WA tadi juga Kak Bu Titik juga nge-WA ke saya. Iya. Saya telepon. Ya, untuk bisa aku kudu ngatiin aktif data. Untuk studi kasus Japri ya Kak ya. Jawabannya di Japri aja ya untuk studi kasus 4 sama 5 ya. Karena memang waktunya kalau misalnya ngikutin ini terlalu banyak waktunya nantinya gitu, nggak sesuai JP, takutnya ada keperluan yang lain gitu tuh. Ini jawabannya ditaruh di via Japri aja biar nanti saya gitu ya. Yang ada di WA ya Kak ya. Ya, terima kasih ya atas semuanya, atas kerjasamanya. Semangat terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Mot, lanjut. Gimana bro? Ada sih, gak kuat. Katanya. Kang Budi. Tugas.